students. Good morning. How are you today? Okay, well, today we are going to discuss about our new material in English for Tourism. It's talking about asking and giving direction. Oke, siswa-siswi yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari materi tentang meminta dan memberi arahan dalam pelajaran Mulok Inggris Pariwisata. Oke, don't go anywhere. Please stay at home. Don't forget to keep clean. And let's get started. Okay, hello, good morning everyone. How are you today? I hope you are in a good way, in a good condition for today. Well, today we are going to discuss about our new material. It's talking about asking and giving direction in English for Tourism. Baik, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Pagi ini kita akan membahas sebuah materi baru yang berjudul Asking and Giving Direction atau meminta dan memberi arahan dalam pelajaran Mulok Inggris Pariwisata. But before we start our lesson, let's pray together. Pray, start. Amin. Okay, finish. Thank you. Okay. Today, like I said before, today we are going to asking and giving direction in English for Tourism. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari cara-cara meminta dan memberi arahan. Dan materi ini bisa bertujuan atau mempunyai fungsi ketika nanti anak-anak bertemu dengan orang asing, turis seperti itu, yang bertanya tentang arah menuju ke sebuah tempat atau lokasi, anak-anak bisa menjelaskan setidaknya menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu agar para turis dan orang-orang itu tidak tersesat. Oke. Asking direction. Asking for direction is an expression someone uses to ask for directions and directions to go to a place. Jadi asking direction ini adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk meminta petunjuk atau arahan ketika akan pergi ke suatu tempat. Tentunya agar tidak tersesat, makanya dia bertanya atau meminta sebuah petunjuk dan arahan dari orang lain. Dan let's move to giving direction. Giving direction is an expression someone uses to give directions from a place. Jadi giving direction itu adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk memberikan arahan atau petunjuk untuk menuju suatu tempat. Seperti itu. Jadi tadi sudah ada meminta dan sekarang kita akan menanggapi dengan memberi arahannya atau petunjuk sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh orang tersebut. Okay, there are some example of asking for directions, and in the right side we can see some examples of giving for directions. Okay, first of all, asking for directions. Ini adalah contoh-contoh ketika kita akan bertanya untuk meminta arahan. Kita bisa mengucapkan, "Could you tell me how to get the nearest bus station?" Atau, "Do you know where the post office is?" "I'm looking for this address. Do you know where is it?" "Excuse me, am I on the right road for Pondok Indah? Is this the right way for SMPK Santo Antonius Mataram? Can you point me out where Senggigi Beach is? Do you mind to show me where the nearest food stall is around here?" Oke, jadi ini adalah kata-kata yang digunakan ketika kita akan bertanya sebuah arah kepada orang lain. Ya kan? Biasanya kita akan bertanya kepada orang lain tuh mungkin orang-orang yang belum kita kenal, atau mungkin misalnya kita ketemu
anak-anak kecil atau bapak ibu di pinggir jalan. Nah, kita akan bertanya kepada mereka tentang sebuah tempat atau tentang jalan untuk menuju ke tempat yang akan kita tuju. Jadi kita menggunakan contoh-contoh kalimat seperti ini. Tapi alangkah lebih baik dan lebih sopannya juga kalau kita menggunakan kata excuse me sir, atau excuse me mom, could you tell me how to get Senggigi Beach from here? Jadi kata-kata excuse me itu bisa digunakan lebih sopan karena kita biasanya bertemu dengan orang-orang yang baru pertama kali kita jumpai untuk menanyakan sebuah lokasi. Dan sekarang kita beralih ke giving for directions, oke? Contoh-contohnya, it's the way, it's that way, you are going the wrong way, you are going in the wrong direction, you have to go there to the right way. Wrong itu salah, right itu benar. Take this road, go down there, take the first on the left. Ingat, left itu kiri, right itu kanan. Take the second on the right. Turn right at the crossroads, atau turn right at the crossroads. Jadi ingat sekali lagi ya, turn left itu artinya belok kiri, turn right itu artinya belok kanan. Kalau orang mengatakan take the first on the left, berarti ambil belokan pertama ke kiri. Kalau orang mengatakan take the second on the right, ambil belokan kedua di kanan. Seperti itu ya. Oke, let's move to vocabularies for directions. Okay, we have so many vocabularies here and you can read by yourself. Okay, near, behind. Okay, you can repeat after me. One more. Near, behind, beside, next to, turn right, turn left, in front of, go straight, between, among, across, go past, go down, opposite, intersection, T-junction, on the corner of, avenue, street, road, first block, second block, and etc. Okay, this is a picture or the symbol that you find in the road. Oke, jadi ini adalah simbol-simbol yang biasanya anak-anak jumpai atau anak-anak lihat ketika berada di jalan. Oke, take the third on the left, seperti ambil belokan yang ketiga di kiri. Take the second on the right, ambil belokan kedua di kanan. Traffic lights, apa traffic light? Lampu merah. Good. Roundabout, what is roundabout? Bundaran. Yes, bundaran. Round itu bundaran. Zebra crossing. Apa zebra crossing? Ya, itu biasanya zebra cross misalnya yang di depannya lampu merah itu kan ada zebra cross hitam putih itu kita menyeberangnya di situ. Kemudian sidewalk itu untuk trotoar untuk kita berjalan kaki. Kemudian turn left itu simbolnya, turn right, go straight. Straight itu artinya lurus, jalan lurus. Go ahead itu juga jalan lurus saja, atau go down juga jalan lurus saja. Kemudian go straight itu juga jalan lurus saja. Go past, cross itu menyeberang. Kemudian at the corner of itu di pojok, corner itu ingat pojok. Next to itu sebelahnya. Kemudian opposite itu berseberangan atau berlawanan. Kemudian between itu di antara. Oke. Behind itu di belakang. In front of di depan. Seperti itu ya. Okay. Here is an example when you're giving a direction to others. First, go down this street or go down for second blocks. Then, turn left at the traffic light. After that, go straight on Mawar Street until you get to the Melati Street.
when you get to the Melati Street, turn left again. Then stay on Melati Street for about 8 kilometers. It is on your left, next to the BRI Bank. Jadi ini adalah contoh ketika kalian memberikan arahan kepada orang lain, dan ini bisa dijadikan satu paragraf. Jadi ada langkah-langkahnya, misal kalian mengatakan first, kemudian then, after that, kemudian when you get, until, and it is, kemudian next. Itu adalah kata-kata langkah-langkah ketika kalian memberikan petunjuk kepada orang yang menanyakan sebuah lokasi. Jadi harus menggunakan kata-kata first, after that, next, when you get, and then, seperti itu. Itu adalah kata-kata yang menunjukkan langkah-langkah. Jadi ketika kalian memberikan penjelasan sebuah lokasi kepada orang lain, kan harus menggunakan kata-kata tersebut. Oke, ini contohnya, dialognya, bisa kalian baca sendiri dan melihat sendiri denahnya. Oke. Ya, di dialog ini adalah dialog tentang menanyakan tentang cara menuju ke sport center, dan lokasi kamu berada di situ. You are here, ya, sudah bisa dilihat. Kemudian orang ini menanyakan bagaimana cara menuju ke sport center of SMPK Antonius. Oke. Contohnya ini. Excuse me, sir. Yes, can I help you? Yes, sir. Could you tell me how to get the sports center of SMPK Antonius? Well, the sports center of SMPK Antonius is located about 200 meters from here. So, you can keep going straight, then turn left, and then stay on Mawar Street. When you get in Mawar Street, go straight, and sports center is on the second block on your left. Sports center is on right side. Thank you, sir. You're welcome. Jadi seperti itu ya. Nah, ini anak-anak berada di sini ya, poinnya you are here, kemudian jalan lurus, setelah itu kita belok kiri, setelah itu kita stay di Jalan Mawar Street. Nah, kemudian kita ambil belokan kedua di kiri. Nah, ambil belokan kedua di kiri, belok. Setelah itu sport centernya berada di sebelah kanan. Itulah dia lokasi yang dituju. Jadi inilah contoh dialognya. And thank you. Okay, thank you for your attention, guys. Hopefully you can get the best experience when you learn about this material, and you can apply when you meet the tourist or someone out there that they are asked about direction to get someplace. Okay, thank you so much for today, and see you on the next video. Goodbye. Okay, that's all for our material today. Thank you so much for your attention. Don't forget to do your exercises, and don't forget to stay at home, keep clean, and use your mask when you go to out there. Okay, thank you, and see you on the next video. Salam DigiTN. Thank you.